dalam acara Diseminasi Budaya Positif yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Kuta Selatan hari ini Kamis 22 Agustus 2024. Yang terhormat pengawas kompetensi KPM mewakili, yang kami hormati Kepala SMP Negeri 4 Kuta Selatan, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Kuta Selatan. Om Swastiastu. Atas asal terkeluar Nugraha Ibu yang widiwasa, hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruang rapat SMP Negeri 4 Kuta Selatan dalam keadaan sehat dan bahagia. Bapak Ibu, adapun susunan acara kita pada siang hari ini, yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua doa, tiga sambutan perwakilan CGP SMP Negeri 4 Kuta Selatan. Selanjutnya, sambutan kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif. Dan yang terakhir, acara diseminasi budaya positif dari Bapak Ibu Guru CGP SMP Negeri 4 Kuta Selatan. Baik, para hadirin, untuk mengefisienkan waktu pada hari ini, mari kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada undangan kami persilakan untuk berdiri. Ada tugas, kami silakan. Di depan lah sih, di depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Petugas disilakan untuk kembali. Hadirin, saya mohon untuk tetap berdiri. Selanjutnya pembacaan doa. Petugas disilakan. Mohon izin, saya membacakan doa dalam agama Hindu. Yang lain bersama Yesus. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasida. Om Anubadrah Ketawiyantu Wistawa. Om Adiyasya Param Jyote Rakateja Namastuti Swita Pankaja Madhyaste Baskaraya Namo Namah. Om Ranisa.
Esa dalam manifestasinya sebagai Sang Yang Surya. Pada hari ini, Kamis 22 Agustus 2024, kami berkumpul di tempat ini, hendak menyatukan pikiran dan tujuan bersama. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, yang bersinar terang dan berstana di tengah teratai putih. Hari ini kami memujamu dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh CGP Angkatan 11 Kabupaten Badung di SMP Negeri 4 Kuta Selatan. Kami memohon kepadamu, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Om Santi, 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 Om. Hadirin silakan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan dari perwakilan CGP Angkatan 11 kepada Ibu Puspa, kami persilakan. Terima kasih kepada besar atas waktunya. Yang terhormat Ibu Pengawas Komprehensif SMP Negeri 4 Kuta Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 4 Kuta Selatan, dan yang saya hormati Bapak Ibu hebat, rekan-rekan guru SMP Negeri 4 Kuta Selatan, yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif yang akan kami presentasikan bertiga dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Bandung. Baik Bapak Ibu, adapun latar belakang di sini yang mendasari kegiatan diseminasi budaya positif ini adalah bahwa kita sadari bersama bahwa di era milenial ini atau pada saat kita memasuki abad ke-21, siswa dihadapkan pada berbagai tantangan yang beraneka ragam, dimulai dari tuntutan secara akademis yang tinggi, kemudian adanya cyberbullying, dan juga kurangnya motivasi belajar. Nah, di sini penerapan budaya positif di sekolah semakin penting sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, inklusif, serta relevan dengan kebutuhan siswa pada abad 21 ini. Budaya positif di sekolah merupakan nilai atau keyakinan kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang dan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, di sini di SMP Negeri 4 Kuta Selatan sebagai sekolah yang ingin mewujudkan budaya positif tersebut sangat perlu menerapkan budaya-budaya positif apa saja yang nantinya akan berpihak pada murid, seperti misalnya membuat keyakinan kelas serta penerapan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kami sebagai calon guru penggerak ingin mengimbaskan praktek baik atau berbagi praktek baik untuk mewujudkan penerapan budaya positif tersebut. Nah, adapun tujuan aksi nyata yang kami lakukan saat ini yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi secara intrinsik atau internal pada murid melalui pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang ketiga, mampu mewujudkan keberpihakan pada murid dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu memfasilitasi murid dalam mendiskusikan keyakinan kelas untuk membentuk kelas impiannya. Yang kelima, menumbuhkan disiplin positif pada diri murid sebagai langkah awal dalam pembentukan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang terakhir yaitu mampu menggerakkan guru-guru untuk menciptakan budaya positif
di lingkungan SMP Negeri 4 Kota Selatan melalui pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu ada pun tolak ukur keberhasilan dalam kegiatan ini adalah yang pertama yaitu sebagai guru di SMP Negeri 4 Kota Selatan, kita semua memiliki pemahaman terkait konsep-konsep inti pada budaya positif. Kemudian yang selanjutnya yaitu semua guru mampu menerapkan dan mengimplementasikan konsep-konsep inti pada budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Dan yang terakhir, terciptanya kolaborasi yang baik antara CGP dan semua guru di SMP Negeri 4 Kota Selatan dalam mewujudkan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, sekian yang bisa kami sampaikan tentang latar belakang dari kegiatan diseminasi budaya positif yang kami selenggarakan hari ini. Terima kasih. Waktu kami persilakan kepada Bu Sari. Demikian sambutan dari perwakilan CGP Ibu Puspa. Selanjutnya sambutan kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif pada Bapak. Kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami selaku kepala sekolah. Sebelum acara ini kita mulai, kita mengucapkan puji-puji kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dari calon guru penggerak ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebelumnya mari kita mengaturkan kalimat Om Swastiastu. Yang terhormat Badan Pengawas SMP Negeri 4 Kota Selatan diwakili Ibu Pengawas, kemudian calon guru penggerak, 3 calon guru penggerak yang hebat yaitu Bu Sari, Bu Puspa dan Pak Nyamanarte, kemudian Bapak Ibu guru dan pegawai yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh calon guru penggerak di sini. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, di mana diseminasi yang mereka lakukan di sini tidak lain adalah sebagai bagian dari tugas yang dibebankan dari guru penggerak itu sendiri, sehingga calon guru penggerak kami yaitu 3 orang akan bisa nanti akan menjadi bagian dari guru penggerak itu sendiri. Itu akan berfungsi untuk menggerakkan daripada kegiatan aktivitas yang terjadi di sekolah kami itu sendiri. Nah, itu kita lihat pelaksanaannya mungkin dilaksanakan dari tanggal 22. Nah, ini akan dilaksanakan demikian, sebentar akan dipandu pelaksanaannya oleh calon guru penggerak masing-masing itu sendiri. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui dalam diseminasi positif tentunya kita akan berawal dari sekolah yang kita idamkan itu sendiri. Bagaimana sih? Tentunya sekolah idaman itu merupakan sekolah yang sesuai dengan cita-cita. Lantas bagaimana cita-cita pendidikan yang pada sekolah itu sendiri? Nah, tentunya tempat untuk menuntut ilmu sesuai dengan keadaan itu keadaan yang nyaman untuk mengembangkan bakat dan minat itu sendiri. Keadaan nyaman di sekolah dapat diciptakan dengan sekolah tanpa adanya suatu penindasan, kemudian bullying dan kekerasan oleh semua warga sekolah itu sendiri. Nah, dengan demikian seluruh warga sekolah itu bergotong royong menciptakan sekolah yang nyaman.
Hal ini bertujuan yaitu tentunya dapat terwujud dengan melalui supaya itu dapat nyaman, idaman, tentu adanya suatu budaya yang positif. Nah, budaya yang positif merupakan paradigma untuk menyelesaikan masalah melalui motivasi intrinsik orang yang memiliki masalah itu sendiri. Ketika dihadapkan dengan masalah, maka orang tersebut yang harus menyelesaikan dengan cara menggali nilai-nilai positif yang ada. Jadi dalam lingkungan sekolah itu sendiri, disiplin melalui yaitu yang terkenal dengan budaya positif itu dapat diterapkan melalui namanya kesepakatan kelas itu sendiri. Nah, sehingga banyak kita katakan untuk budaya positif di sini dapat dilakukan di kelas-kelas, yaitu dengan membuat suatu kesepakatan kelas itu sendiri. Nah, kesepakatan kelas itu merupakan suatu aturan mengenai tingkah laku siswa di dalam kelas yang merupakan kesepakatan bersama. Ketika siswa melanggar, maka kita sebagai guru perlu untuk meningkatkan kesepakatan kelas yang ada dan tidak menghukum, tetapi memunculkan motivasi instruksi siswa itu sendiri, sehingga siswa dapat belajar di dalam keadaan nyaman, bukan dalam keadaan takut bahkan tertekan sendiri. Pembelajaran yang nyaman maka akan menuntun siswa mencapai kemerdekaan belajar yang mengarah pada penguasaan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Nah, kemudian diseminasi budaya positif merupakan pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah. Diseminasi ini diikuti oleh warga sekolah. Budaya positif sekolah meliputi ada diseminasi positif nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukum dan penghargaan, kebutuhan. Nah, kemudian ada segitiga restitusi. Nah, tentunya elemen-elemen tersebut budaya positif ini sesuai dengan filosofi daripada Ki Hajar Dewantoro itu sendiri ya. Nah, itu yang kalau kita lihat secara umum mengenai diseminasi. Tapi intinya diseminasi ini dapat kita terapkan untuk membangkitkan daripada semangat belajar daripada anak itu sendiri dengan pembuatan daripada kesepakatan itu sendiri. Nah, sehingga timbul ada suatu rasa nyaman bagi anak itu untuk belajar itu sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, calon guru penggerak dan Bapak Ibu sekalian, nah demikian yang dapat kami sampaikan tentang diseminasi yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Maka tepat pada hari ini, maka kegiatan diseminasi positif di SMP Negeri 4 Kutai Selatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak secara resmi kami buka. Kemudian yang kami sampaikan pada waktu kami persilakan pada pembaca. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kutai Selatan atas sambutan sekaligus dibukanya kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh CNP Angkatan 11 Kabupaten Riau. Baik, Bapak Ibu undangan, demikian upacara pembukaan dalam kegiatan diseminasi budaya positif kali ini. Untuk mengefisienkan waktu, kesempatan saya berikan sepenuhnya kepada CDP Angkatan 11 untuk memandu acara. Namun, sebelumnya saya akan tutup acara resmi kali ini dengan para mesanti Om Santi 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 Om. Santi 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 Om. Kesempatan saya berikan sepenuhnya kepada CDP Angkatan 11. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai CDP Angkatan 11 Kabupaten Garut yang didirikan
kesempatan dari SMP Negeri Fakultas Selatan untuk lulus kemarin, teman-teman ya. Jadi di sini kami tidak bermaksud menggurui, tapi kita berbagi ya, saling sharing mengenai budaya positif. Nah, namun sebelum itu teman-teman, izinkan saya berdiri ya biar lebih nyaman ya, karena kalau sekarang dulu kayaknya tegang sekali ya tadi. Nah, baik. Di sini kita akan mulai dari memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya. Di sini yang menjadi calon guru penggerak angkatan 11 ada 3 orang dari SMP Negeri Fakultas Selatan. Yang pertama adalah Ibu Ilmu Gede Puspa Cahyani SE. Selamat siang Ibu. Selamat siang teman-teman. Kemudian yang kedua yang saya sendiri Kadis Haryase. Dan yang ketiga CDP paling tampan dari SMP Negeri Fakultas Selatan yaitu Bapak Ibu Atta Wiguna. Selamat siang Kak Atta. Selamat siang Ibu. Baik teman-teman, nah demikian perkenalan dari kami. Baik. Sebelum itu ya, untuk melepas ketegangan yang sudah kita rasakan dari tadi ya, mari kita mencoba untuk menahan ekspresi wajah kita dengan imut senyum. Ya, tampilan senyum istimewa Bapak Ibu dan kita tahan selama 30 menit. Oh tidak, 30 detik ya. Baik, kita akan mencoba senyum selama 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Luar biasa senyum Pak Edi. Ya. Baik, masih di 2 detik. Oke Pak Atta? Iya. Oke, nah ini dia senyum yang sangat mempesona. Iya. Baik, kita masih bertahan di 5 detik terakhir. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana apa yang dirasakan setelah tersenyum dan menahan selama 30 detik? Pak Edi bisa sampaikan pendapatnya? Apa yang Bapak rasakan? Saya merasakan hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa, baik. Boleh diceritakan sedikit Pak, yang luar biasa apa yang Bapak rasakan dari senyum Bapak tadi? Jadi biasanya saya dicap guru yang killer di kelas, tidak pernah senyum. Nah, sekarang harus menahan senyum 30 detik, luar biasa. Luar biasa, baik. Berarti Pencapaian yang luar biasa. Pencapaian yang luar biasa dalam hidup Bapak, luar biasa. Kasih tepuk tangan lagi untuk Bapak ini ya. Semoga nanti ketika pembelajaran Bapak dilihat senyum-senyum oleh gurunya bisa merubah ya apa yang dikatakan oleh Bapak guru kita berubah menjadi Bapak yang penuh dengan kehangatan dan senyum-senyum ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjut ke destinasi, mari kita membentuk kesepakatan forum pada siang hari ini. Nah, misalkan yang pertama, kita membuat kesepakatan bahwa selama kegiatan diskusi ini, kita akan menghargai siapapun yang menjadi pendengar, ya. Jadi kita akan mulai menghargai bagi yang mendengar dan yang berbicara, dan kita yang mendengarkan akan menjadi pendengar yang baik, ya. Selain itu, apa lagi kira-kira kesepakatan yang bisa kita bentuk dalam kegiatan siang hari ini? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Selain menjadi apa itu kamu? HP-nya di silent Bu. Oh baik, silent HP. Baik, Pak Arto silakan tambahkan. Iya, silent HP. Yang lain lagi mungkin? Sama budaya pendapatnya tadi ya. Jadi HP-nya di silent, kita menjadi pendengar yang baik, menghargai siapa saja yang berbicara. Ada lagi? Baik, Misari? Ya, jadi kegiatannya tepat waktu ya, misalnya kegiatan kali ini. Baik, terima kasih Miss. Kita efisienkan waktu dengan baik ya. Kegiatan dilaksanakan dengan tepat waktu. Ada lagi teman-teman? Aktif berkontribusi. Oh baik, bisa ya Bu Puspa, terima kasih. Aktif dalam kegiatan destinasi kali ini seperti itu, oke? Satu lagi Pak Arta. Aktif dalam kegiatan destinasi. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4 kesepakatan dalam forum destinasi kita kali ini. Kita sepakati 4 ini teman-teman?
Kita sepakati. Jadi yang pertama menghargai siapapun yang berbicara dan kita menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang kedua, gawai di silent atau dinonaktifkan. Kemudian yang ketiga, kegiatan tepat waktu. Dan yang terakhir, aktif dalam kegiatan diseminasi. Baik. Nah, kita akan mulai destinasi yang pertama yang akan disampaikan oleh CDP Ibu Gede Puspa Cahyani. Kepada Ibu, saya persilakan. Baik Bu Sari, terima kasih atas waktunya. Mohon izin Bapak Ibu Guru semuanya untuk menyampaikan hasil destinasi kita yang kami lakukan bertiga. Baik, sekali lagi di sini kami sampaikan kami di sini bukan menggurui, bukan berarti lebih tahu dan sebagainya, tetapi di sini kita sharing atau berbagi praktik baik, Bapak Ibu. Di sini kami mohon nanti partisipasinya atau masukan kalau ada yang kurang yang kami sampaikan di depannya. Baik di sini, Bapak Ibu tentunya sudah paham bahwa sebagai seorang guru yang baik kita dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, dalam budaya positif di sekolah ini ada beberapa konsep penerapan yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu penerapan disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga ada keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Itu 6 konsep inti yang kami pelajari dalam budaya positif. Dari ke-6 ini mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah kenal yang mana atau sudah pernah mendengar yang mana yang sudah dilakukan mungkin, yang pernah sudah dilakukan atau diketahui yang mana Bapak Ibu? Kalau saya segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi. Oke. Yang lain mungkin Bapak Ibu dari ke-6 ini, Ibu pada? Ya, membuat keyakinan kelas sebagai guru ataupun sebagai wali kelas di sini di awal semester kita akan mengajak peserta didik untuk membuat keyakinan kelas atau sekolah. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Disiplin positif. Disiplin positif. Iya, benar. Kita sudah melaksanakannya aksi nyata di PMM tentang materi atau topik disiplin positif. Kami yakin Bapak Ibu guru penggerak di Sari dan KID sudah memahami ke-6-nya. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu tentang bagaimana itu motivasi perilaku manusia, bagaimana itu kebutuhan dasar, serta posisi kontrol restitusi, itu yang akan kami sampaikan hari ini. Nah, kita mulai dari disiplin positif. Nah, kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin yang terbayang di benak atau pikirannya apa nih? Kata disiplin. Tepat waktu. Ya, Pak ini tepat waktu. Kemudian, ya disiplin dan tepat waktu. Kemudian, kebiasaan. Bu ya? Mentaati aturan. Ya, ada lagi? Kalau mendengar kata disiplin itu seperti katanya Islam gitu ya, identik dengan hukuman, identik dengan sesuatu yang harus dipatuhi begitu ya. Itu yang terbayang di benak kita selama ini. Nah, di sini kalau kata disiplin sebaiknya itu muncul memang karena kita ada paksaan atau memang muncul dari diri sendiri anak. Bapak Ibu. Seharusnya dari diri. Iya, seharusnya itu yang kita harapkan ya, agar penerapan disiplin positif itu bisa berkelanjutan, tidak harus selalu dipantau, dipandu oleh Bapak Ibu gurunya, tetapi mereka mempunyai kesadaran sendiri untuk melaksanakan tersebut. Nah, di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif
di sini lebih ke arah disiplin diri. Bagaimana siswa itu sendiri dapat mengontrol dirinya sendiri dalam melakukan segala tindakan. Nah, disiplin positif diharapkan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal seperti yang sudah kita bahas tadi ya, bahwa bagaimana motivasi itu berasal dari diri siswa itu sendiri, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, itu diharapkan disiplin positifnya. Nah, penerapan disiplin positif ini kita muara akhirnya adalah nanti adalah terbentuknya karakter profil pelajar Pancasila. Nah, beda karakternya itu apa ya? Yang pertama ada beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan, Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kira-kira penerapan yang sudah dilakukan oleh siswa kita di sekolah berhubungan dengan karakter yang pertama itu apa ya, Pak? Berdoa sebelum belajar. Iya, kita sudah melakukan pembiasaan baik pagi di lapangan maupun di kelas ya, mulai dengan diawali berdoa. Nah, kemudian yang kedua mandiri. Kira-kira di kelas mungkin ada sekolah yang sudah kita lakukan apa di sini untuk mewujudkan karakter tersebut agar anak-anak bisa mandiri. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Iya, benar di sana ya. Siswa diharapkan bisa menyelesaikan misalnya tagihan tugas secara mandiri di sana. Kemudian berkebinekaan global. Nah, di sini kira-kira contohnya yang mana Bapak Ibu? Yang sudah Bapak Ibu pahami berkebinekaan global? Iya, berarti silakan. Kita mengalir saja, jangan ini, jangan tegang Bapak Ibu. Berkebinekaan global ya. Menghargai perbedaan baik itu agama, suku. Iya, benar. Kegiatan ya benar. Sudah banyak yang kita lakukan di sekolah ya. Nah, di SMP Negeri Pakrika Selatan kita terdiri atas murid yang multikultural, datang dari atau berasal dari suku, agama, ras yang berbeda-beda. Nah, di sini untuk penerapan berkebinekaan global itu sudah dari dulu yang kita lakukan, seperti menghargai pada saat ada siswa yang menjalankan ibadah puasa, kemudian kita juga ikut dalam kegiatan kemarin apa Idul Adha, perayaan Natal dan sebagainya. Nah, berarti di sini siswa kita sudah menerapkan yang namanya toleransi di sana ya. Mereka sudah memahami bahwa mereka terdiri atas latar belakang yang beraneka ragam atau multikultural. Nah, berhubungan dengan bergotong royong, kira-kira yang sudah siswa kita lakukan di sini apa nih Bapak Ibu? Ya, kegiatan menjaga kebersihan kelas, kebersihan sekolah ya. Nah, baik kalau dalam misalnya tugas-tugas di kelas ada kegiatan bergotong royong. Nah, pada saat mereka berdiskusi kelompok di sana ya, selain bergotong royong, di sana juga mereka kreatif dan bernalar kritisnya kita wujudkan. Mereka sesama dengan anggota kelompoknya mulai mendiskusikan suatu materi di sana sehingga mereka diasah untuk bernalar kritisnya. Berarti semuanya ini yang sudah kita lakukan di sekolah sudah mengacu Bapak Ibu pada penerapan disiplin positif yang mengarah kepada pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada beberapa strategi penerapan disiplin positif yang sudah kami lakukan. Nah, tentunya Bapak Ibu juga pasti sudah melakukan. Nah, di antaranya misalnya pemberian contoh. Kita kalau mengharapkan siswa-siswa kita bisa melakukan disiplin positif, tentunya diawali dari pribadi kita dulu sebagai guru. Misalnya datang tepat waktu, berperilaku baik dan sebagainya, berarti kita sebagai role model bagi siswa-siswi kita. Kemudian yang berikutnya yaitu melakukan pujian atau pengakuan. Berarti kita memberikan pujian kepada siswa apabila mereka sudah berperilaku baik itu. Kemudian meningkatkan motivasi murid. Kemudian yang ketiga melakukan pendekatan. Nah, pendekatan biasanya kita lakukan kepada siswa yang belum menjalankan disiplin positif tersebut. Misalnya ada siswa yang berkonflik, kurang bertanggung jawab, kita lakukan dengan pendekatan. Nah,
kemudian yang terakhir ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu kita integrasikan baik di luar kelas ataupun di dalam pembelajaran di dalam kelas itu sendiri. Nah, sekian yang saya dapat sampaikan tentang disiplin positif. Kita lanjut tentang motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, pernah tidak muridnya di kelas yang bermasalah atau menurut Bapak Ibu itu tidak memenuhi tata tertib atau tidak mengikuti tata tertib yang sudah disepakati, ada tidak? Ada. Siapa yang mau menceritakan pengalamannya, siswanya seperti apa? Ya, siapa yang mau berbagi pengalaman seperti apa? Ya, di sana contohnya siswa yang Bapak Ibu anggap itu tidak sesuai dengan aturan Bapak Ibu. Seperti apa contohnya? Ya, Bisari. Terima kasih. Mungkin saya sharing sedikit tentang motivasi atau pengalaman saya dengan siswa yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati. Baik. Jadi saat seperti biasa sebagai pengajar bahasa Inggris, biasanya siswa itu kami berikan tugas. Nah, saat diberikan tugas mungkin ada hal yang belum dipahami atau belum bisa dilakukan. Ya. Jadi siswa tersebut tidak mengerjakan tugas. Tugas, ya. Dampak selanjutnya adalah tidak mengumpulkan tugas. Jadi itu adalah salah satu hal yang di luar dari kesepakatan yang sudah kita sepakati. Iya, benar. Iya, baik. Terima kasih Miss Ali atas dari pengalamannya ya. Tentunya, iya. Baik, Pak Edi silakan. Saya baru ingat. Ya. Bapak, sepertinya Pak sering mempercayai murid. Yang paling sering itu anak-anak di jam saya itu datangnya terlambat ke kelas biasanya pas habis jam istirahat. Ya. Padahal di istirahat sudah disampaikan bahwa datangnya pada waktu istirahatnya terus kemudian dan sebagainya. Itu biasanya. Ya. Berarti mereka tidak tepat waktu gitu ya. Pada saat jam istirahat sudah ditawarin ada bel, tapi masih ada diam di luar kelas ya. Mungkin Bu Tia, Setia mau berbagi pengalaman tentang siswanya yang tidak disiplin atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan yang menurut Bu Setia itu seperti apa? Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, mungkin saya menurut pengalaman saya mungkin tidak jauh beda dari Bapak Ibu guru yang ada di sini. Mungkin di sini buat untuk mata pelajaran saya biasanya untuk tugas ya, biasanya misalnya anak-anak ada yang tidak mengerjakan tugas atau tidak membawa tugas, padahal itu sudah waktunya untuk dikumpul tapi tidak mengumpulkan, maka dia harus mentaati peraturannya atau kesepakatannya sebelumnya telah dibuat. Ya, jadi dia harus menjalankan itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Setia atas dari pengalamannya. Ya, baik Bapak Ibu, berarti kita bisa sadari ya bahwa di sini ada beraneka ragam perilaku siswa-siswa kita. Ada yang tidak mematuhi tata tertib seperti yang tadi disebutkan oleh Miss Ari, Pak Edi dan Bu Setia, dan ada juga sebagian besar yang sudah mematuhi peraturan tersebut. Ya. Nah, kalau kita di sini bisa merasiokan lebih banyak yang mematuhi atau yang tidak ya? Lebih banyak yang mematuhi ya, karena mungkin dalam satu kelas tersebut ada satu atau dua orang saja yang bermasalah seperti itu. Nah, di sini mungkin rasionya terbanyak adalah yang mematuhi peraturan. Nah, di sini kita bisa golongkan motivasi perilaku murid kita yang mematuhi peraturan tersebut atau yang pun yang tidak mematuhi tersebut didasari oleh 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalnya nih, ada siswa kita yang tepat waktu mengumpulkan tugas atau tepat waktu datang ke sekolah, di sana mereka terdorong gitu atau termotivasi adalah untuk saya biar tidak dihukum ya nanti kalau saya terlambat. Nah, saya biar tidak nanti kena tidak BK nih kalau saya terlambat. Nah, seperti itu. Berarti di sana motivasi yang mendasari masih adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu dari murid-murid kita yang tidak melanggar peraturan tersebut. Nah,
Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, bagi siswa-siswa kita yang berprestasi atau misalnya di dalam bidang akademik dan sebagainya, bisa kita lihat mereka termotivasi itu karena ingin mendapatkan suatu imbalan baik dari yang disediakan oleh sekolah maupun oleh orang tuanya. Karena mereka ada tuntutan gitu ya dari keluarganya agar bisa berperilaku lebih baik. Gitu. Misalnya anak-anak kita di sini yang lomba itu motivasinya pasti ingin mendapatkan hadiah, benar tidak? Iya, ingin mendapatkan penghargaan juga dari orang lain. Wah, berarti murid SMP 4 seperti itu. Berarti itu yang mendasari motivasi mereka. Nah, di mana motivasi yang pertama, yang kedua ini masih dia termasuk motivasi secara eksternal, Bapak Ibu. Berarti murid-murid kita itu melakukan tindakan tersebut karena faktor dari luar, bukan kesadaran mereka sendiri. Nah, sedangkan yang kita harapkan mereka berperilaku disiplin sesuai aturan itu adalah karena berdasarkan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya nih di kelas mereka sudah membentuk yang namanya kesepakatan kelas yang merangkum nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Misalnya seperti ketakwaan, disiplin, gotong royong, mengenal kritis. Nah, diharapkan nanti siswa-siswi kita itu berbuat atau berperilaku memang didasari dari hati mereka sendiri, karena mereka meyakini kalau saya datang tepat waktu, saya sudah menerapkan disiplin dan nilai itu yang saya ingin pegang. Nah, seperti itu. Kalau saya membersihkan kelas itu misalnya bukan karena takut dimarah guru, tetapi memang dari dirinya sendiri di sana ada keinginan untuk menjaga kebersihan kelas. Nah, itu disebut dengan motivasi internal. Oke. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu penjelasannya ini kan? Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Sari. Bu Sari, silakan. Terima kasih Bu Puspa, kepada Ibu Puspa Cahyadi. Nah, tadi Bu Puspa sudah menyampaikan dua hal, yaitu tentang disiplin positif dan juga motivasi kepada peserta didik kita. Budaya positif yang berikutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Saya yakin sekali Bapak Ibu guru hebat di sini sudah menerapkan hal ini, ya kan? Ada mungkin yang dulu? Yakin pasti sudah semua. Ya, sudah. Luar biasa sekali. Pak Edi selaku GP pasti sudah melakukannya di awal ya Pak ya? Iya. Di lab atau di kelas Pak? Di kelas. Kesepakatan, ya, keyakinan sekolah ataupun di kelas. Jadi kalau misalkan Pak Edi kan ikan, kegiatannya dilakukan di lab komputer, apakah di lab itu juga memiliki kesepakatan lain tidak? Ada. Boleh diceritakan sedikit Pak? Baik, terima kasih atas waktunya. Biasanya kalau di lab kan banyak perangkat-perangkat yang kayak komputer ya. Benar. Jadi kalau anak-anak itu tidak dibuat kesepakatan di sana, biasanya mereka tuh langsung menggunakan komputer itu tanpa tujuan yang jelas. Biasanya ada yang buka drakor, gitu, YouTube. Ya kalau buka YouTube boleh sebenarnya, tapi yang berhubungan dengan pelajaran. Nah itu yang kita sepakati kemarin sama saya. Jadi di laboratorium komputer pun Bapak sudah membuat kesepakatan seperti itu ya. Kadang-kadang anak-anak baru sampai lab tiba-tiba mengaktifkan komputer, membuka nonton drakor. Pernah Bapak dapati berarti? Wah, ikut nonton nggak Pak? Di rumah. Oh, nanya judul ya Pak ya. Nah, baik. Jadi di sini dalam keyakinan sekolah ataupun kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Di mana kesepakatan ini atas dasar tidak dipaksakan. Kalau masih kita paksakan mereka untuk menyepakati hal itu, berarti itu adalah seperti yang disampaikan Bu Puspa, motivasinya adalah motivasi eksternal. Aduh, takut nanti dimarah Pak Edi, takut ditegur guru BK, takut dipanggil oleh wali. Nah, itulah yang akan kita hindari dalam membuat atau membentuk keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas ini. Walaupun
pasti ada dasar di awal itu, pasti mereka awalnya adalah takut. Ya kan, takut dimarah, takut mendapatkan konsekuensi seperti itu, dan dia mengiyakan, memaukan, akhirnya munculnya keyakinan kelas. Namun dengan kita berikan dulu pemahaman terhadap peserta didik kita, sebenarnya apa itu keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, maka kita harapkan mereka dari dasar hatinya mau melakukan dan mau mewujudkan keyakinan yang dibentuk secara bersama. Nah, di sini salah satu kita lihat ada penggalan foto, ya, di mana dalam penyusunan kesepakatan kelas saya menggunakan sticky note. Nah, ini saya berada di kelas 78. Jadi di sini keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya universal, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Boleh saya tahu misalkan keyakinan kelas dari Bapak Ibu menggunakan bahasa yang bagaimana? Salah satu saja. Misalkan apa keyakinan di kelas yang Bapak Ibu pegang? Pak Edi? Menghargai teman. Menghargai teman. Baik, ketika kita melihat kata menghargai teman, nah di situ adalah menggunakan kata-kata yang mudah diingat. Kalau kita bilangnya mungkin tidak mengganggu teman dalam kegiatan belajar, nah itu kan panjang kali lebar kali susah mereka ingat, ya kan? Jadi kalau kita gunakan kata saling menghargai, nah itu akan lebih bersifat universal dan mudah diingat dan dipahami oleh mereka. Mungkin teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru yang lain, guru ya? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, ya itu juga, ya disiplin seperti itu, datang tepat waktu. Ya, kita gunakan kata-kata yang memang sifatnya mudah diingat oleh anak-anak seperti ini. Di sini salah satu keyakinan sekolah atau kelas yang ada, misalkan yang pertama, ya seperti yang Budia sampaikan tadi, datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, di sini tiket sesuai jadwal dan membawa canang. Nah, karena kita berada di Bali, ya, kita tetap bersembahyang dengan membawa canang bagi teman-teman anak-anak yang piket seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Ada yang keempat di sini, membawa buku sesuai dengan jadwal. Ada tidak pengalaman Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah semangat mengajar, tiba-tiba siswa kita ada yang tidak membawa buku pelajaran kita. Ada, ya. Saya pun sering sekali seperti ini. Lalu bagaimana kita cara mencegahnya? Yaitu dengan membentuk keyakinan kelas. Kita sepakati dengan mereka. Kemudian yang kelima, di sana ada mengikuti pembelajaran dengan tertib. Ini agak sedikit memerlukan kesabaran yang ekstra tidak Bapak Ibu? Sangat ya. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat keyakinan kelas ini lagi hangat-hangatnya seminggu, ya kan? Setelah itu, nah masuklah, kembalilah mereka menjadi jati dirinya. Dan inilah yang harus kita peran kita untuk mengingatkan kembali bahwa ini adalah keyakinan kelas yang kita buat berdasarkan kesepakatan kita, keinginan kita semua bersama, secara bersama-sama. Kita harus terus mengingatkan mereka dan juga kita juga berikan dia motivasi. Ya walaupun ada sifatnya motivasi yang jika diberikan terus-menerus justru tidak baik bagi mereka. Jadi kita coba munculkan motivasi internalnya mereka seperti itu. Selanjutnya yang keenam, yaitu jika di kelas memang terkadang mungkin terbiasanya mereka sekarang lupa memposisikan bagaimana berbicara dengan sesama teman, berbicara dengan sesama siswa dengan guru dan juga yang lain. Jadi mereka kadang-kadang menyampaikan, Bu, apa kabar? Nah, seperti itu. Jadi tugas kita juga secara bersama-sama mengingatkan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Nah, keyakinan kelas di sini. Nah, setiap anggota kelas perlu. Nah,
Apa saja sih sebenarnya kita yakinkan? Jadi kita bersama-sama membentuk kepada siswa. Setiap anggota kelas itu perlu apa sih di kelas itu? Yang pertama pastinya karena di sekolah perlunya adalah belajar. Ketika mereka belajar, agar kegiatan pembelajaran bisa mereka dapatkan dengan baik, hati mereka harus senang. Mereka harus senang, harus bahagia belajarnya. Senang dalam apa? Senang dalam melakukan tugas. Agar mereka senang dalam melakukan tugas, kita harus menciptakan hubungan yang saling menghargai. Ketika menghargai ini muncul, maka rasa aman yang akan kita dapatkan di sekolah. Nah, kemudian kita harus selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang serta barang yang dimilikinya. Kemudian ada juga berkomitmen terhadap sikap setiap tugas yang diberikan. Nah, rasa hormat di sini kita lihat. Bisa dibantu zoom, Pak? Ya. Nah, rasa hormat di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan. Kalau kita analisis sekarang Bapak Ibu, kita lihat di sini ada kata hormat, ada kata bekerja, ya. Ini berarti yang muncul adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam menyusun keyakinan kelas, nilai kebajikan juga muncul di sana. Nah, di sini kita sudah memilah ya nilai kebajikannya. Kalau kita lihat di sini, saling menghargai dan menghormati, nilai kebajikannya adalah kita checklist. Menjaga fasilitas sekolah itu artinya adalah disiplin, berarti disiplin ya. Bukan tugas tepat waktu. Menjaga kebersihan kelas. Bertanggung jawab itu baik dalam hal mengumpulkan tugas, bertanggung jawab tidak mengganggu teman. Ya, kalau mengganggu harus bertanggung jawab, maaf ya. Itu jasanya sudah bertanggung jawab. Nilai kebajikan tersebut adalah bertanggung jawab. Baik, yang kita saksikan bersama tadi ialah cuplikan ketika kita mulai menyusun keyakinan kelas dan kita tambahkan dengan nilai-nilai kebajikan. Baik. Nah, karena dari tadi senyum 30 detik yang kita tadi coba patenkan sudah mulai mengendor, ya. Kita ice breaking dulu. Oke, ice breakingnya adalah perhatikan endingnya. Perhatikan endingnya. Ayam mati, hiu hidup. Ayam mati, hiu hidup. Maka kucing Hidup. Ayam, kalau ayam itu ya mati, hiu hidup dia. Kucing sekarang Mati. kucing Mati. mati. Oke, bagus, kucing mati. Lagi lele hidup. Pintar kamu ya. Siapa yang belum ketemu nih? Usayu belum. Udah Pak Edi. Pak Edi, oke. Sapi Pak Edi. Mati. Iya, sapi. Ya. Sapi mati, salah. Sapi hidup. Lagi kecoa itu belakangnya K. Kecoa tulisannya pakai A, nggak pakai K. Hidup. Gimana Pak Edi, udah? Mulai tarik sudah? Iya. Guru bahasa Indonesia ada vokal dan konsonan.
Ya, saya tadi cluenya perhatikan endingnya. Kalau saya bilang perhatikan belakangnya pasti cepat ketahuan. Ya, coba saya ulang lagi. Bebek, ini. Jangan diceritain. Mati. Kalau apa berarti? Mati. Konsonan, ya, huruf mati. Iya, paham berarti semua ya? Oke, tangan dulu kita semua. Iya, senyumnya kita patenkan lagi. Kalau bisa sekarang sampai sejam ke depan lah ya. Yang sampai di bawah nanti kita tetap senyum-senyum ya. Baik. Tadi itu ice breaking singkat ya tentang huruf vokal dan konsonan. Nah, selanjutnya kita kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kalau saya bertanya nih, kita sebagai manusia apa saja sih kebutuhan dasar kita? Makan ya, makan. Baik, setelah dipertegaskan oleh Pak Edi. Makan. Apa lagi Bu Sayu? Minum. Tidur. Makan, minum, tidur. Apa lagi? Uang. Baik, materi ya. Iya. Apa lagi? Bahagia. Rasa kasih sayang ya. Iya, saling melengkapi satu sama lain. Berarti makan, minum, kita jadikan satu. Kemudian materi. Apa lagi? Rumah ya, sandang, pangan, papan itu ya. Iya, kemudian kebahagiaan. Nah, ternyata kebutuhan dasar manusia ini harus kita terapkan juga kepada peserta didik kita. Apa saja kebutuhan dasar kita seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi? Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi kita sampaikan di awal atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mungkin anak kita di rumah tantrum, ternyata ada hal yang kurang. Nah, ternyata seperti itulah kita harus memperlakukan peserta didik kita di sekolah. Mereka melakukan hal-hal yang melanggar keyakinan mereka, ternyata mereka punya alasan di balik itu semua. Nah, sekarang tugas kita lah bagaimana kita mengetahui apa penyebab mereka seperti itu, kita carikan solusi dan mereka bisa belajar lagi dengan bahagia. Kebutuhan dasar manusia, makan, minum, uang, itu untuk bertahan hidup ya. Itu yang pertama. Kita pasti ingin bertahan hidup. Kita dengan cara bekerja mendapatkan uang, bisa beli nasi goreng, nasi uduk, ACK, ya kan? Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana contohnya nih rasa kasih sayang dan rasa diterima kalau kita terapkan di kelas, Bapak Ibu? Dengan cara bagaimana kira-kira? Perlakuankah? Perlakuan kita kepada mereka? Terkadang kalau kita melihat baru datang ke kelas nih, kita dilihat masuk dalam wajah yang kusut. Kira-kira apa tanggapan mereka? Berani tidak kiranya mereka berbicara dengan kita? Ataukah mereka akan merasa aduh ngeri, Bu Sari hari ini cemberut datang ke kelas, pasti utangnya belum dibayar. Nah, mereka tidak akan mendapatkan hal yang nyaman di kelas. Tapi ketika kita sudah tersenyum, rasa hangatlah yang akan mereka dapatkan. Bu Sari masuk, Bu Sari tersenyum, hutang sudah dibayar, bisa mengajar dengan senang. Berarti mereka akan merasa hangat di kelas itu, ya kan? Kasih sayang yang dibutuhkan dan rasa diterima. Kita tidak diizinkan memojokkan 1-2 siswa di kelas, karena dalam kurikulum mereka semua siswa itu adalah sama. Mereka unik sekali dengan karakter yang berbeda. Nah, di sini kan mereka harus membutuhkan kasih sayang dan rasa yang diterima. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan di sini kira-kira apa yang dimaksudkan? Kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Apakah ketika mereka, salah satu peserta didik kita, memunculkan egonya di sana? Dia merasa dia area ini, kelas ini dia yang punya. Temannya ada yang menyinggung dia sedikit, dia langsung mengeluarkan rasa bahwa dia memiliki segalanya, dia memegang kekuasaan. Apakah seperti itu bisa mungkin masuk ke dalam penguasaan? Iya. Iya, benar.
Misalkan nih, dia melihat temannya membawa barang baru, pulpen baru yang di atasnya tutupnya ada gambar karakternya, dan dia tidak punya hal itu. Kemudian dia merasa ingin memiliki, tapi karena dia merasa bahwa dia yang berkuasa di kelas itu, dia langsung ambil merampas milik temannya, ya kan? Nah, ini juga adalah terkadang dilakukan oleh kita, dilakukan oleh anak-anak. Kemudian kebutuhan dasar yang lain adalah kebebasan. Bapak Ibu apakah suka dikekang mungkin? Tidak. Ya, anak-anak pun juga tidak suka dikekang. Kita berikan kebebasan. Kebebasan dalam apa? Kebebasan dalam kita memberikan pelajaran. Bentuk kita memberikan pelajaran, kita bisa gunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kita bisa gunakan kebebasan itu. Kita tidak bisa mengekang. Pokoknya kalian semua harus jadi dokter semua. Kita tidak bisa melakukan seperti itu. Ya, baik. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang lain adalah kesenangan. Kesenangan, kesenangan bahagia. Belajar yang bahagia itu adalah salah satu impian kita bersama. Ya, walaupun terkadang anak-anak itu dalam satu kelas tidak semua kondisi dirinya bahagia, benar. Lalu tugas kita lah, misalkan yang di pojokan, dari tadi cenderung saja. Tugas kita lah untuk bagaimana agar mood baiknya dia bisa muncul kembali. Ya, nah, inilah kebutuhan dasar manusia yang ternyata anak-anak di kelas pada saat kita mengajar juga membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5 hal ini. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kita akan mencoba membahas sebuah kasus. Di sini kasusnya dialami oleh Ibu Zulaika. Nah, Ibu Zulaika ini adalah guru wali kelas 9H. Beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering sekali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jadi dia merampas di sini. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Doni sampai melakukan hal itu? Kita balik lagi ke sini. Nah, kita mengacu dari 5 kebutuhan dasar manusia ini ya. Kita melihat sekarang kasusnya si Tommy. Kira-kira apa yang mendasari Tony melakukan hal seperti ini dan bagaimana sikap kita? Si Tommy ini merampas makan siang temannya. Nah, jika teman-teman adalah Ibu Zulaika, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dan kira-kira apa alasan Doni sampai melakukan hal itu? Kita berangkatnya dari sini. Alasan apa kira-kira? Si Tommy ini bertahan hidup. Ya, bisa jadi alasan si Tommy itu untuk bertahan hidup. Tidak diberikan bekal uang maksudnya ya. Kemudian dia tidak disiapkan makanan dari rumah. Karena kalau perut lapar, kira-kira kita bisa belajar dengan iya, rasa emosi muncul, temannya bawa tipat cangkok nasi goreng, diambillah. Salah satu ternyata alasannya itu adalah bertahan hidup. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Alasan Tommy yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal. Bekal makan siang nggak dibawain, uang jajan juga tidak diberikan. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi sekarang kalau kita lihat ada laporan dari anak-anak kita, Bu, makanan saya direbut oleh Bu Sari, Bu. Lalu itu apakah kira-kira kita harus memarahi sosok Sari ini? Sosok Tommy ini, kita jadikan Tommy saja ya. Sosok Tommy ini gimana baiknya tuh? Misalkan ada laporan ini. Iya, kita dekati dulu si Tommy-nya, kemudian menanyakan alasannya seperti itu ya, sehingga kita bisa mencari jalan keluar. Kira-kira alasan berikutnya selain dia harus bertahan hidup, apa lagi?
Kira-kira yang mana masuk lagi dari sini selain bertahan hidup? Kasih sayang dan rasa diterima. Seperti apa yang dimaksudkan? Kasih sayang yang kurang, rasa diterima. Kira-kira bagaimana alasannya? Bisa jadi orang tua di rumah sibuk, jadi rasa perhatiannya kurang, seperti itu. Baik, kita lihat di sini. Karena dia merasa senang ketika ada temannya memperhatikan dia, jadi dia caper, Bapak Ibu, cari perhatian dia dengan temannya. Walaupun caranya Tommy ini salah, namun ketika dia mendapatkan perhatian, semua teman melirik dia, dia merasa ada yang perhatian dengan dia. Dia merasa bahwa oh, aku juga dibutuhkan. Walaupun mungkin cara si Tommy ini salah. Perhatian ternyata tidak dari temannya saja. Tommy, ngapain kamu ambil makananku? Kemudian teman yang lain bersuara, iya Tommy tidak sopan seperti itu. Ternyata tidak hanya teman yang dia cari perhatiannya juga. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya, otomatis si Tommy ini mendapat perhatian kepada guru. Gurunya bertemu dengan Tommy. Kemudian si guru ini karena sudah sikapnya Tommy ini terus-menerus seperti ini, akhirnya dia menghubungi orang tua Tommy. Ya. Jadi semua orang di sekolah dan di rumah akan memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Sedih ya kalau kita lihat seperti ini ya. Jadi tugas kita memang sangat besar sekali. Ya, kalau misalkan kita melihat ada anak-anak kita yang melapor, misalkan makanannya diminta, makanannya dirampas, ternyata mereka punya alasan. Dan saya bakal alasannya seperti tadi, seperti Tommy ini, dia harus bertahan hidup, kemudian juga ingin diperhatikan walaupun caranya salah. Selanjutnya, alasan yang ketiga, ya kekuasaan yang tadi juga muncul di sini. Karena temannya jadi takut, ya kan, kekuasaannya. Karena temannya jadi takut dengan dia dan diturutilah keinginan si Tommy. Jadi maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia ingin semua teman sekolahnya takut tunduk pada dia. Ya kan, mungkin dia bercita-cita ingin menjadi penguasa. Presiden, menjadi ketua geng, benar. Jadi inilah yang muncul juga alasan Tommy, yaitu kekuasaan. Dari kasus Tommy ini, ada lagi yang lain muncul? Bertahan hidup muncul, kasih sayang dan rasa diterima muncul, penguasaan iya, kebebasan dan kesenangan ada tidak kira-kira? Oke, kita lihat di sini. Nah, karena si Tommy merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya, itu aja bekalnya, ya nasi goreng aja terus bekalnya. Dia bosan, bekalnya selalu sama. Karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka si Tommy sedang berusaha akan kebebasan. Ya, harusnya mungkin Tommy dia bilang ke ibunya, bu bosan nasi goreng bu. Sibuk ibunya ya. Jadi nasi gorengnya biar simpel kayak dia. Ya, jadi karena dia merasa bosan, itu saja yang dicekoki, itu saja yang dibuatkan oleh ibunya, maka dia butuh kebebasan, membutuhkan hal baru. Ya kan? Begitu juga ketika kita mengajar. Kalau kita menggunakan metode yang itu saja, padahal anak yang berkarakter pasti akan bosan, sulit sekali. Maka dari itu kita menggunakan pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir, dia ingin mencari kesenangan, mendapatkan kesenangan. Karena ia melakukannya karena iseng, ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Nah, ya kan? Temannya marah nih, bukannya dia akan memberikan, tidak, malah dia merasa senang melihat temannya itu kesel, ya kan? Nah, disinilah dia mendapatkan kesenangan dengan cara yang salah, bahagia di atas penderitaan orang lain. Ya. Nah, ini PR sekali ya si Tommy ini. Nah, dari kasus inilah akan diberlakukan posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Nah,
Untuk materi ini akan disampaikan oleh Bapak Arte. Bagaimana posisi kontrol guru dan juga segitiga restitusi tersebut. Baik, demikian dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Arte. Silakan Pak Arte. Baik, terima kasih Bu Sari atas waktunya. Dan juga teman-teman, masih semangat? Oke, masih semangat ya. Terima kasih teman-teman semua. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang posisi kontrol restitusi kita sebagai seorang guru. Ya, jadi sebelum kita memulai, kita akan coba dulu mendapat pemahaman Bapak Ibu guru selama ini kita berada di posisi yang mana. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, di sana sudah ada. Kita di sini berbicara hukuman atau konsekuensi yang kita berikan kepada peserta didik jika ada peserta didik yang melakukan kesalahan. Ya, dan nomor 1 itu adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu guru menyuruh peserta didik untuk menuliskan 100 kali kalimat tersebut. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu itu sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Hukuman? Sanksi apa hukuman? Ayo, Bapak Ibu guru kita coba. Konsekuensi apa hukuman? Kita menyuruh anak didik kita untuk mencatat. Biasanya bagaimana? Siapa yang setuju bahwa ini adalah konsekuensi? Oke, bisa angkat tangannya. 1 orang, ready? Nah, berarti yang lainnya menjawab ini hukuman ya. Ya, coba kita buka karena hukuman terbanyak ya. Jadi kita klik hukuman. Oh, ternyata salah juga. Ya, jadi itu termasuk konsekuensi. Ya, karena peserta didik telah melakukan kesalahan, tidak membawa buku catatan, jadi itu konsekuensinya disuruh mencatat. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ya, ini biasanya Bapak Ibu guru sering saya lihat di lapangan. Ya, sering saya lihat di lapangan jika ada anak didiknya yang melakukan kesalahan, ya. Jadi saya lihat anaknya lari. Itu termasuk hukuman atau sanksi? Hukuman? Hukuman ya. Kita coba hukuman. Ya, ternyata benar ya. Itu berupa hukuman. Yang ketiga, yaitu membersihkan coretan yang dibuat di meja. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, kita coba lihat. Ya, konsekuensi, karena itu konsekuensi yang harus diterima oleh peserta didik. Yang selanjutnya adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya? Ya, kita lihat. Ya, itu hukuman ya. Oke. Yang selanjutnya adalah menggantikan kertas tugas teman yang dicoret. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Yang selanjutnya adalah berjemur di lapangan basket pukul 12 siang.
karena mengobrol dengan temannya saat kita mengajar. Hukuman. Oke, benar ya. Itu termasuk hukuman. Yang selanjutnya adalah murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Ya, hukuman ya. Itu termasuk hukuman. Katanya berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman? Ya, benar ya. Hukuman. Yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang atau tertinggal pelajaran 10 menit. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Kemudian selanjutnya duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru basket karena menciderai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi, ya, konsekuensi jawabannya. Kemudian terlambat hadir di pembelajaran. Ini sama soalnya kayak tadi ya. Ada juga diminta bertinggal 15 menit sesudah. Konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman ya. Nah, jika disuruh mengganti itu termasuk apa? Konsekuensi ya. Karena perbedaannya. Jadi kita memberikan hukuman kepada murid. Lagi? Oke, sudah ya. Jadi kita salah 2. Nah, baik, karena kita salah 2, saya berikan hadiah dulu kepada Bapak Ibu guru. Jadi hadiahnya kita akan membuat sebuah kalimat atau menyambung kalimat. Ya, kita menyambung kalimat. Jadi dari saya dulu, kemudian Bu Busma, Bu Sari, Bu Parmun, Pak Edi, Bu Sari, Bu Sri, lanjut sampai Bu Septia. Jadi kita berlanjut ya, cepat-cepatan membuat sebuah kalimat yang akhiri atau kalimat yang terakhir. Kata terakhir. Kata terakhir disambung menjadi sebuah kalimat. Oke, contohnya, tadi pagi saya berangkat ke sekolah lupa memakai helm. Helm saya sudah buluk. Oke, gitu. Helm saya sudah stop. Benar. Oke, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Tadi pagi saat berangkat ke sekolah, saya melihat ada ayam tertabrak mobil. Mobil saya sudah jelek. Cik, jelek tadi ya, Ben? Jelek. Jelek sekali wajahnya. Jelek baik ya. Jelek sekali ayam itu ya. Saya di jalan. Jalan. Jalan dari Kedonganan ke Nusa Dua sangat macet. Macet ini sangat melelahkan. Melelahkan. Melelahkan memikirkan dirimu. Dirimu yang jauh di sana. Dirimu yang jauh di sana tak sabar menunggu. Menunggu. Menunggu.
menunggu dengan setia di rumah sampai suami pulang dari kantor. Kantor orangnya gampang tuh yuk Kantor tempat bekerja sangat nyaman. Nyaman sekali berada di ruangan ini mendapatkan ilmu tentang budaya. Balik kan katanya lagi. Positif sekali pikiran saya saat ini setelah mendapatkan ilmu dari guru CGP. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita lanjutkan, di sini adalah posisi kontrol. Nah, jadi posisi kontrol di sini itu ada 5, yaitu yang pertama guru sebagai penghukum. Ya, jadi di sini guru sebagai penghukum itu adalah biasanya menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Ya, orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, contohnya patuhi aturan saya atau awas kalau kamu melakukannya lagi. Kemudian kamu selalu saja salah. Kemudian, nah guru seperti ini biasanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Biasanya penghukum di sini menggunakan nada suara yang tinggi, ya. Bahasa tubuh, kemudian matanya melotot dan jari menunjuk-nunjuk biasanya. Itu bahasa tubuh seorang penghukum. Nah, ada contoh yaitu terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Ya, itu biasanya bahasa untuk menghukum, guru sebagai penghukum. Nah, setelah kita mengatakan itu, coba tanyakan pada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Ya, coba kita rasakan bagaimana perasaan murid. Nah, biasanya hasilnya itu kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret buku atau meja tulis. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu, ya biasa dia dendam, melihat oh ini motornya Pak Edi, langsung spionnya dilepas. Gitu biasanya murid akan merasa dendam. Nah, yang kedua itu adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, yang kedua di sini guru biasanya membuat peserta didik merasa bersalah. Nah, contohnya biasanya guru berceramalah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Biasanya di sini posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, ya bersuara lebih lembut, membuat rasa bagaimana supaya anak tersebut merasa bersalah setelah melakukan hal atau kesalahan. Biasanya sering, contohnya Bapak sangat kecewa sekali dengan Nuna. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang ada di sekitarnya.
Biasanya pembuat merasa bersalah ini menggunakan nada suara yang memelas, halus, sedih. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya adalah murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Ya, karena emosi akan tertanam dapat di dalam murid tersebut. Seperti murid tertekan yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya. Kemudian yang ketiga itu adalah guru sebagai teman. Di sini pasti banyak bapak ibu yang memposisikan dirinya sebagai teman, ya. Jadi di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak akan memukul murid, namun akan tetap berupaya mengontrol, ya, mengontrol posisi. Nah, biasanya di sini dengan menggunakan bahasa, ayo bantu lebih bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, hasil yang kita dapatkan yaitu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman. Dan kemudian selanjutnya itu adalah guru sebagai pemantau. Di sini memantau berarti mengawasi. Ya, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya kita mengawasi apa yang telah kamu lakukan. Nah, biasanya hasil yang kita dapatkan saat kita sebagai guru sebagai pemantau itu adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah guru sebagai manajer. Nah, di sini guru sebagai manajer itu guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Biasanya posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, menunduk murid agar dapat menemukan solusi permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Nah, biasanya seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Kembali ke keyakinan kelas tadi. Jadi kita menanyakan keyakinan kelas dulu kepada murid. Kemudian, apakah kamu meyakini apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Ya, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya.
Ya, biasanya di sini hasil yang kita dapatkan itulah fokus pada murid. Ya, menguatkan pribadi murid. Nah, dari 5 posisi tersebut, dari 5 posisi ini, kira-kira Bapak Ibu memposisikan dirinya di nomor berapa? Apakah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat masalah, merasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, keempat guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer? Kira-kira selama ini Bapak Ibu posisinya berada di mana? Yang Lady? Ya, terima kasih atas waktunya. Idealnya sih yang nomor 5 ya. Cuman terkadang realitanya masih di 4, di 3 mentok di 4. Cuma tahu kadang-kadang. Ya, begitupun kami Bapak Ibu sebelum kami memahami 5 posisi kontrol ini, saya biasanya itu di posisi nomor 1. Ya, biasanya saya selalu di posisi nomor 1. Kita guru itu pasti menghukum murid jika anak didik kita melakukan misalnya contoh saat anak akan berolahraga dia lupa membawa baju pakaian olahraga, pasti saya akan menghukumnya biarpun saya sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, tapi tetap saya melakukan hukuman terhadap murid. Tapi setelah saya mengetahui posisi kontrol guru ini, saya berusaha memposisikan diri saya sebagai nomor 5. Jadi saya tetap melanjutkan pembelajaran, melakukan pembelajaran. Setelah itu baru akan saya panggil murid tersebut. Ya, biasanya jadi diharapkan kita sebagai seorang guru memposisikan diri kita itu di posisi nomor 5. Ya, di guru sebagai seorang manajer. Oke, itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian, posisi kontrolnya di antara kelima posisi tersebut sebenarnya guru menggunakan posisi sebagai manajer. Kenapa? Karena sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Ya, kita bisa berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi tidak semata-mata kita langsung menghukum murid, tapi kita cari tahu dulu dalam murid bertanggung jawab atau menemukan solusi bersama. Selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat terciptanya identitas positif pada diri murid. Nah, kemudian setelah kita tahu posisi kita di mana, jika kita menemukan murid yang sedang ada masalah, kita bisa melakukan yang namanya itu segitiga restitusi. Ya, tidak semata-mata kita langsung menghukum murid atau kita langsung menyerahkan kepada wali kelas ataupun BK. Jadi segitiga restitusi ini kita bisa dulu memanggil antara murid dengan kita sebagai guru yang guru mata pelajaran. Ya, adapun tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi ini ada yang pertama itulah menstabilkan identitas. Itu hal pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di nomor 1 ini menstabilkan identitas itu adalah biasanya dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Ya, biasanya kalau kita melakukan ada murid melakukan kesalahan, kita selalu memposisikan diri kita sebagai penghukum. Jadi murid tersebut nantinya akan berada di identitas yang gagal. Kemudian menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, jadi Bapak Ibu,
Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Nah, ini ada contoh videonya karena soundnya mati, jadi tidak bisa terdengar di soundnya. Jadi di sini saya jelaskan sedikit. Ini ada kasus namanya Gita, ya, yang namanya Gita, dia terdapat atau melakukan kesalahan, yaitu saat bel pelajaran dimulai dia membuang sampah sembarangan. Ya, jadi tidak sembarangan. Saya langsung memanggil Gita dan menghukumnya langsung atau menegurnya langsung di tempat kejadian, karena di sana banyak ada murid yang lainnya juga. Jadi saya meminta Gita untuk datang ke ruangan untuk membicarakan permasalahan apa yang terjadi. Jadi di sana yang pertama menstabilkan identitas, itu kita menanyakan dulu, ya, kenapa, apa yang kita lakukan, kenapa bisa membuang sampah sembarangan. Ya, kita minta dulu alasannya, kita cari tahu dulu alasannya kenapa dia membuang sampah sembarangan. Setelah kita tahu alasannya dia, baru kita validasi tindakan yang salah. Nah, biasanya di sini validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, dan serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anaknya. Ya, jadi di validasi tindakan salah ini kita menanyakan keyakinan kelas. Ya, kita menanyakan keyakinan apakah kita selama ini sudah tahu keyakinan kelas kita, ya, atau keyakinan sekolah kita. Apakah keyakinan sekolah yang kita lakukan itu perbuatan yang salah atau benar? Ya, itu validasi tindakan yang salah. Nah, setelah dia menjelaskannya, baru kita ke tahap berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, menanyakan keyakinan. Nah, di sini saat menanyakan keyakinan, apa nilai-nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Dan kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Di sana biasanya kita menanyakan keyakinan yang menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati. Nah, di sini juga ada contoh dari buku Puspa melakukan pendapat segitiga restitusi kepada peserta didik atas nama Gopal, ya. Dan ini ada validasi tindakan yang salah. Mungkin nanti kami akan kirimkan juga videonya. Nah, setelah itu, jadi jika kita sudah mengetahui 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, kemudian mengetahui juga penerapan segitiga restitusi, dan dapat kami simpulkan di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini, yaitu yang pertama yang dijelaskan tadi adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol dulu, yang keenam adalah segitiga restitusi. Ya. Baik, demikian dari pemaparan dari kami bertiga. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua. Ya. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan waktunya kepada Bu Sari. Terima kasih. Terima kasih Pak Arto. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi penyampaian materi kami ya mengenai disiplin budaya positif yang ada di sekolah, yaitu dengan menerapkan 6 budaya positif, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia,
kontrol guru dan segitiga restitusi. Sekali lagi kami bertiga di sini berada di hadapan Bapak Ibu tidak bermaksud menggurui, tapi kita sama-sama sharing untuk mewujudkan visi sekolah kita bersama. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Ibu. Om Swastiastu. Setelah berdiskusi dengan Bu Sari, saya merasa lega dan senang. Awalnya saya malu dan takut dimarah. Tapi ternyata Bu Sari menghargai saya dan mau mengenalkan saya. Bu Sari sangat memahami kondisi saya dan mencari solusi agar saya tidak terlambat lagi. Terima kasih Bu Sari. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Chandra Panara Putria, saya dari kelas 91. Setelah saya berbicara dengan Bu Puspa, saya merasa lebih tenang dan lebih lega karena awalnya saya merasa marah dan kecewa karena teman saya mengambil PR saya tanpa izin. Namun setelah diajak berbicara dan berdiskusi, saya menyadari bahwa membentak bukanlah solusi terbaik dalam menghadapi permasalahan. Rasanya sangat lega karena Bu Puspa memberikan saya solusi untuk menyelesaikan masalah dengan lebih tenang tanpa harus marah-marah. Terima kasih Bu Puspa telah memberikan saya solusi dan saya akan menerapkannya dengan baik. Om Santi 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 Om.